Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke materi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad, Aisyah, Anissa, Desi. Ya, semuanya hadir ya hari ini. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang surat Al-Alaq. Sebelum Ibu menjelaskan tentang surat Al-Alaq, Ibu beritahu dulu tujuan pembelajaran dari surat Al-Alaq. Yang pertama, siswa dapat membaca surat Al-Alaq. Yang kedua, siswa dapat menghafal surat Al-Alaq. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat memahami arti dan isi kandungan dari surat Al-Alaq. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi kita, Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah mendengar surat Al-Alaq? Atau di antara kalian ada yang sudah membaca surat Al-Alaq? Kapan diturunkannya surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq adalah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Nah, bertepatan dengan itu, setiap tanggal 17 Ramadan kita sering peringati dengan disebut Nuzulul Quran. Allah memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW bertepatan ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, dan bertepatan pula dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Surat Al-Alaq wahyu pertama yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Al-Alaq termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkannya di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kata Al-Alaq berasal dari kata Al-Laqin, berasal dari ayat kedua yang berarti segumpal darah. Nah, sekarang kita bacakan surat Al-Alaq. Apakah di sini anak-anak sudah ada yang hafal surat Al-Alaq? Oke, kita bacakan dulu ya bersama-sama. Pertama Ibu dulu, nanti kalian ikuti ya setelah Ibu. Sebelum kita mulai membacakan surat Al-Alaq, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital
Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok selanjutnya. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memahami arti dan mufradat dari surat Al-Alaq. Untuk memudahkan kita mengetahui terjemahan dari surat Al-Alaq, terlebih dahulu kita mengetahui arti dan mufradat dari surat Al-Alaq. Misalnya, Iqra yang berarti bacalah, bismi dengan menyebut, Rabbika Tuhanmu, alladzi yang khalaq telah menciptakan, al-insan manusia, min dari, alaq segumpal darah. Nah, itu adalah arti dan mufradat dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini memiliki arti dan isi kandungan. Yang pertama, ayat 1 dan ayat 5 yaitu memerintahkan kepada kita untuk membaca. Kita diperintahkan untuk membaca agar kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dengan membaca, kita bisa lebih mengetahui dan bisa lebih paham apa yang belum kita pahami. Nah, di situ kita berarti disuruh untuk belajar dan terus belajar. Adapun isi kandungan dari surat Al-Alaq yang selanjutnya yaitu larangan Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Pada saat itu Abu Jahal ingin menerkam ketika Nabi Muhammad melakukan sholat. Namun ketika itu tiba-tiba Abu Jahal tidak jadi karena dia merasa melihat parit api yang menyala-nyala. Selain itu juga isi pokok dari surat Al-Alaq yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah. Nah, selain itu juga isi kandungan dari surat Al-Alaq yaitu kemurahan Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita sehingga membuat manusia menjadi takabur dan sombong. Dia tidak menyadari atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, sampai di situ materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada yang kalian pertanyakan? Ya. Untuk selanjutnya yaitu kita coba menghafal surat Al-Alaq. Kalian hafalkan satu kelompok, nanti kalian bacakan di depan ya. Untuk selanjutnya yaitu sekarang kita mencoba menulis ayat per ayat surat Al-Alaq. Di sini contoh ada di sebelahnya lafaz Al-Alaq dan silakan kalian tulis di sebelahnya. Bisa kalian salin di buku kalian masing-masing ya. Ya. Sampai di situ ada yang bisa dipertanyakan? Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk di rumahnya terus dihafalkan surat Al-Alaqnya. Nanti pertemuan yang akan datang kita tes satu persatu hafalan surat Al-Alaq ya untuk maju ke depan. Dan kita presentasikan hasil diskusi tentang isi kandungan surat Al-Alaq yang mudah kalian kerjakan nanti di rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.